Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mau mempresentasikan mengenai tugas TM terkait materi operasi komparasi, logika, dan operasi kondisi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Regita Septaning Tias, NIM 192 410 101 106. Kemudian ada rekan saya. Abdul Musamsul Arifin, NIM 2224 10 10 10 44. Nama saya Divo Tahta Imanullah, NIM saya 2224 10 10 10 83. Lalu teman saya selanjutnya. Kenalkan, nama saya Bagus Sulman Huda, NIM 2224 10 10 10 78. Perkenalkan, saya Aurin Desi Sajita, NIM 2224 10 10 10 84. Kami akan menyampaikan kode program yang sudah kami buat. Ada beberapa, jadi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Divo. Silahkan. Jadi kemarin kelompok kami sudah membuat sebuah operasi ini kemarin tugasnya disuruh menentukan bilangan ganjil atau genap, lalu disuruh bilangan itu termasuk bilangan kecil atau bilangan sedang atau bilangan besar. Nah, programnya itu seperti ini. Jadi pertama-tama kita membuat variabel A, lalu memasukkan perintah input masukkan angka. Karena kita harus masukkan angka, maka kita harus mengubahnya ke integer. Sebelum input kita kasih integer. Oh ya, di sini kita menggunakan ada 3 materi ya. Ada kondisional, logika, sama komparasi. Langkah selanjutnya setelah membuat variabel input, lalu kita menentukan bilangan tersebut ganjil atau genap. Caranya ialah yang pertama yaitu kita modulo dulu bilangan yang di input tadi, yakni bilangan tadi dimodulo dengan 2. Jika hasilnya 0 sama dengan 0, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Lalu di tugas kemarin kan disuruh jika kurang dari 10, maka bilangan tersebut termasuk nilai kecil. Maka kita membuat if A modulo 2 sama dengan 0 dan A kurang dari 10. Maka yang di print nanti adalah bilangan ini genap dan termasuk dalam nilai kecil. Selanjutnya kita buat if lagi, yakni menentukan bilangan ganjil A modulo 2. Jika tidak sama dengan 0, maka termasuk bilangan ganjil. Kan kemarin jika kurang dari 10 maka termasuk bilangan kecil, maka yang bikin bilangan ini ganjil dan termasuk dalam nilai kecil. Dan seterusnya ya. Jika A kurang dari sama dengan 10 dan lebih dari, jika A lebih dari 10 dan sama dengan dan kurang dari sama dengan 50, maka termasuk bilangan sedang. Jika A lebih dari 50 termasuk dalam nilai besar. Ya, seperti contoh di atas, langsung saja kita tes ya. Misal kita memasukkan angka 19. Apakah akan keluar nanti? Nah, bilangan ini ganjil dan termasuk dalam nilai sedang. Jadi benar ya. Oke, lanjut yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan cara yang kedua. Jadi cara ini seperti tadi kita mengambil input masukkan angka yang berupa integer, kemudian kita membuat variabel seperti B sama dengan bilangan ini, C genap, D ganjil, dan seterusnya. Lalu kemudian kita membuat if A modulo 2 sama dengan 0, A kurang dari 10. Jadi kita menentukan ganjil dan atau genap. Bilangan A itu kan sebuah variabel yang berisi angka. Jika angkanya hasil baginya 0, maka hasilnya genap. Jika hasilnya ada sisa, maka hasilnya adalah ganjil. Kemudian di sini memakai operator logika yaitu N. Jika angkanya kurang dari 10 masuk dalam nilai kecil.
jika terletak pada antara 10 sampai 50 termasuk nilai sedang. Jika angkanya lebih dari 50 termasuk nilai besar. Kemudian kita print B yaitu bilangan ini, C termasuk bilangan genap, E dan termasuk dalam nilai F kecil. Coba di start. Misalkan kita masukkan angka 17. Nah, jadi bilangan ini ganjil dan termasuk dalam nilai sedang. Selanjutnya disampaikan dari teman saya. Oke, yang ketiga ya. Jadi sama A membuat variabel baru ya A menggunakan perintah input. Karena kemarin disuruhnya angka, maka kita udah ke integer dulu. Lalu kita suruh menentukan bilangan tersebut, bilangan ganjil atau genap. Untuk menentukan itu, maka kita harus menggunakan modulo. Caranya yaitu if A modulo 2, yaitu if A modulo 2. Semua bilangan yang di modulo 2 hasilnya 0 kan. Itu termasuk bilangan genap. Maka kita buat variabel baru B, yakni genap. Jika else salah, maka bilangan tersebut ganjil. Perlu membuat if baru untuk mengecek kondisi A kurang dari 10, di antara 10, atau A lewat kondisi biasanya. Coba di run. Oke, coba masukin angka 29 ya. Hasilnya bilangan ini ganjil dan termasuk dalam nilai sedang. Jadi tadi sebelumnya kita udah belajar dan menemukan 3 versi tersebut, sehingga dari ketiga versi tersebut kita bisa dapat menarik kesimpulan dan menemukan sebuah yang lebih efisien lah istilahnya dan lebih terstruktur tentunya. Nah, jadi sesuai perintah yang pertama nih, kita bikin variabel A. Nah, kan disuruhnya itu kan masukkan angka. Jadinya variabel A sama dengan integer. Lalu kita input, lalu kita bikin perintah masukkan angka. Nah, setelah itu di sini kami memakai kondisi if else. Nah, jadi kalau if itu jika variabel A-nya modulo 2 sama dengan 0. Jadi modulo itu seperti yang sudah teman kami menjelaskan, modulo itu adalah sisa baginya. Jadi angka yang kita masukkan lalu di modulo 2 dan jika sisa hasil baginya itu 0 berarti termasuk genap. Nah, maka bikin variabel B sama dengan genap. Nah, di sini kita bikin percabangan baru lagi. Nah, jadi kan ada persyaratannya lagi jika if angka yang kita masukkan tadi lebih kecil dari 10, nah maka kami bikin variabel C sama dengan kecil. Keluar perintah bahwa itu kecil. Nah, setelah itu lalu kami bikin elif. Nah, elif di sini tuh else if. Else if itu adalah else if itu gunanya untuk kondisi tambahan ketika kondisi yang diberikan sebelumnya kurang sesuai. Nah, jadi elif variabel A, nilai angkanya kita masukkan, itu ada dari 10 sampai 50, maka keluar bikin variabel C itu sedang. Lalu kami juga menambahkan else. Else di sini tuh pengecualian. Nah, jadi else itu kondisi pengecualian dari 2 kondisi yang di atas. Nah, jadi misalkan bukan termasuk dari 2 kondisi di atas, maka nanti akan keluarnya itu besar. Nilai tersebut besar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Regita. Baik, selanjutnya ketika inputan atau
nilai dari variabel A yang sudah diinputkan tadi ternyata tidak habis dibagi 2, maka akan masuk ke percabangan false, yaitu yang else. Sehingga proses yang akan di-run yaitu B sama dengan ganjil, kemudian terdapat beberapa percabangan lagi di sini if pengecekan apakah variabel A itu kurang dari 10, kemudian ada apakah variabel A itu berada di antara nilai 10 atau sampai 50, kemudian else yang terakhir jika nilai A ini tidak memenuhi kedua kondisi di atas, sehingga nantinya yang akan di-print adalah besar. Nah, di sini kami akan mencoba nge-run programnya. Kami masukkan angka 53. Nah, nantinya yang muncul di sini adalah bilangan 53 ini merupakan bilangan ganjil dan termasuk nilai besar dikarenakan lebih dari 50 atau tidak berada pada dua kondisi yang sudah ditentukan. Oke, demikian penjelasan mengenai materi operator logika dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.